Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Saputra, NIM 2005-01035. Di sini saya akan menjelaskan majalah Tempo Blak-Blakan yang berjudul Kisah Nazarudin di Partai Biru. Awalnya terkesan serba kebetulan, tapi insting tajam jurnalis, investigasi, dan kegigihan menelusuri semua petunjuk potensial membuat Tempo berhasil mengendus mega skandal korupsi di Partai Demokrat. Sebulan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi meledakkannya ke publik. Semua bermula 5 tahun yang lalu. Ketika itu keberuntungan mempertemukan wartawan Tempo, suami Joy Tobing, pemenang adu bakat bernyanyi Indonesia Idol perdana. Itu jebloskan ke Bu UI akibat ulah politikus muda dari Partai Demokrat bernama Muhammad Nazarudin. Dari balik terali besi, Daniel bernyanyi, dia menceritakan kiprah Nazarudin mengatur pengadaan batubara untuk PLN dan berbagai proyek menggunakan anggaran negara berbekal petunjuk awal itu. Tempo mengarahkan radar ke sejumlah proyek yang disebut sebagai ladang korupsi Nazarudin bernama koleganya di partai dan pemerintahannya. Pada saat bersamaan KPK juga bergerak satu demi satu petinggi Demokrat pun tumbang. Akibat kasus ini, dalam pemilihan umum 2014, publik menghukum Demokrat dengan telak. Yang menarik, skandal korupsi Nazarudin yang telah menyeret begitu banyak elit Demokrat dari Anas Urbaningrum, Andi Alfian, Malareng, hingga Angelina Sotdak belum bisa dinyatakan sebetulnya berakhir. Catatan keuangan perusahaan Nazarudin yang salinannya diperoleh Tempo masih menyimpan banyak cerita. Ada sederet nama pejabat publik yang sampai kini belum terungkap. Puluhan wartawan hanya bisa terpana ketika 3 orang yang dikenal main senonong ke mimbar ruang jumpa pers Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tanpa menunggu, dipersilakan satu orang lalu ribut berkuar tenang berkelakuan tidak adil petugas kepolisian terhadap seseorang bernama Daniel Sinambela itu. Siang itu Jumat 11 Februari 2011. Jurnalis sebenarnya sedang menunggu para komisioner Komnas HAM yang berencana mengumumkan rencana mereka yang melindungi perekam video penyerangan terhadap ke kelompok Al-Ahmadiyah di Cikosik, Pandeglang, Banten. Setelah menjelaskan duduk perkara pengaduan mereka ke Komnas HAM di hadapan para pewarta, ketiga orang yang berusut meninggalkan ruangan sambil berlalu. Salah seorang dari mereka yang belakangan diketahui sebagai Kamarudin Simanjuntak, pengacara Daniel, tak berhenti cuap-cuap. Beberapa kali nama Joy Tobing keluar dari mulutnya. Begitu juga namanya Muhammad Nazarudin yang disebut sebagai petinggi Partai Demokrat. Nama Daniel Sinambela tak akrab di telinga Setri, namun 2 nama lain yang disebut Kamarudin menarik perhatiannya. Siapa yang tak mengenal Joy Tobing, pemenang kontes bakat menyanyi Indonesia Idol musim perdana. Adapun Nazarudin adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sebelumnya ramai diberitakan terlibat dengan pelecehan seksual sesuai Kongres 2 Partai Demokrat di Bandung, Mei 2010. Beberapa kali sumber Tempo juga mengunjingkan orang yang sama, karena penguasa yang pernah menjadi calon legislator dari Partai Persatuan Pembangunan ini mendadak diangkat sebagai bendahara. Mendengar 2 nama itu, sayup-sayup disebut. Setri bergegas keluar ruangan. Hampir rombongan Kamarudin yang sedang bersikap meninggalkan kantor Komnas HAM. 2 orang yang lain bersama Kamarudin adalah orang tua Daniel Sinambela. Sebulan terakhir Daniel, suami Joy Tobing, dibuai kepolisian daerah Metro Jaya atas dugaan penipuan yang dituduhkan Nazarudin. Selama 2 pekan, Setri mengabaikan kartu nama Kamarudin yang tersimpan di dompetnya. Setelah peristiwa Cikosik, tim Kompartemen Nasional menyiapkan laporan utama tentang ancaman Front Pembela Islam kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai lamban memutuskan pembubaran Ahmadiyah. Berita politik juga menyusul meredarnya kabar tentang pecahnya sekretariat gabungan koalisi pendukung Yudhoyono. Hingga tibalah masa pecelekik ketika isu-isu mulai kering. Tak ada lagi berita yang menarik perhatian pada pekan itu. Iseng-iseng Setri menghubungi Kamarudin dan mengajaknya bertemu bersama Nanda Sugiono, mahasiswa ilmu jurnalistik Universitas Pajajaran yang baru sepekan magang di Tempo. Dia pergi ke kantor si pengacara di Jelamber, Jakarta Barat. Alangkah terkejutnya,
Setri dan Nanda melihat kantor Kamarudin yang hanya berupa bangunan kayu di atas tanah yang sengketa Pertamina. Sebelum menemui Kamarudin, keduanya belum tahu sampai 4 tahun ke depan sejumlah berita besar Tempo kelak bakal bermula dari pertemuan siang itu. Volume suara Setri yang tinggi meramaikan rapat perencanaan majalah Tempo awal Maret 2011. Waktu itu, awak redaksi masih berkantor di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Dengan bersemangat, Setri mempresentasikan cerita di balik sengketa bisnis Nazarudin dan Daniel Sinambela yang mengungkapkan dugaan adanya kong kali kong dalam tender pengadaan batubara PT PLN. Sepekan sebelumnya, dari kantor Kamarudin, Setri membawa pulang berita acara pemeriksaan Daniel. Di dokumen itu tampak jelas siapa yang laporkan bos PT Matahari Anugrah Perkasa ini kepada polisi adalah Yulianis, bendahara grup Permai, kelompok usaha milik Nazarudin, yang mengadukan Daniel ke aparat penegak hukum dengan dakwaan penipuan. Kepada polisi, Daniel menjelaskan pengkongsiannya dengan Nazarudin dimulai setelah dia diperkenalkan oleh Sultan Batogona, anggota Komisi Energi DPR dari fraksi Demokrat. Dia juga mengaku pernah bertemu dengan Nazarudin, Sultan, dan Direktur Energi Premier PLN Nur Pamuji di Hotel Ambara, Blok M, Jakarta Selatan. Pertemuan itu, menurut Daniel, membicarakan rencana Matahari Anugrah Perkasa menjadi peserta tender pasokan batubara PT PLN. Budi Setriarso, Redaktur Pelaksana Nasional, cerita dalam BAP, Daniel cukup detail menguatkan dugaan permainan Nazarudin dan petinggi Demokrat dalam proyek PLN. Namun dapat redaksi meminta Kompartemen Nasional menghidupkan cerita tersebut langsung dari mulut Daniel. Sepekan itu, diaturlah strategi untuk bertemu dengan Daniel di penjara Polda Metro Jaya. Tujuan itu tercapai setelah Setri dibantu adik Daniel masuk ke rumah tahanan, mengaku sebagai anggota keluarga yang datang menjenguk. Upaya klarifikasi dugaan kong kali kong proyek PLN kepada Sultan dan Nur Pamuji boleh dibilang tanpa hambatan. Namun, menemui Nazarudin dan Yulianis tak semudah membalikkan telapak tangan. Keduanya bak lenyap di telan bumi. Redaktur Kompartemen Nasional bertugas mengejar Nazarudin, adapun Nanda Sugiono diperintahkan menemui Yulianis. Nanda Sugiono teringat ketika suatu pagi Sunudiantoro menyerahkan sepucuk surat. Berikut ini cara kata Nanda mengenang pemerintah Sunudiantoro. Nanda girang karena sebagai awak magang dia akhirnya dipercaya melaksanakan tugas mencari seorang bagaimana yang biasa dilakukan wartawan Tempo. Perasaan antusias Nanda berubah menjadi tegang ketika tiba di gedung Tower Permai. 3 orang petugas keamanan, perawakannya berasal dari Indonesia Timur, mendekat dan menanyakan tujuan Nanda. Tak habis akal Nanda mengaku sebagai kawan lama yang sudah bertahun-tahun tak bertemu dengan Yulianis. Tapi respon para penjaga itu justru tak seperti yang diharapkan Nanda. Satu petugas keamanan mencekam bahunya dan menggiring Nanda keluar. Si penjaga menegaskan bahwa tak ada pegawai yang bernama Yulianis di sana. Jantung Nanda bergerup kencang ketika terus dicecar. Dia akhirnya mengaku bahwa dia wartawan Tempo. Daniel mengungkapkan adanya perjanjian di atas materai sosial pembagian keuntungan. 50% untuk partai, 35% untuk Nazarudin, dan 15% untuk Daniel. Di laman gedung, ketika Nanda mampir di sebuah warung rokok seberang gedung dan pura-pura membeli sesuatu, para penjaga keamanan terus memeluti gerak-geriknya. Setelah beberapa kali berkomunikasi via pesan pendek, Sunu dan Nuril bertemu di sebuah rumah makan di Jalan Subang, Jakarta Pusat. Pada akhir pertemuan, Nuril menjodorkan goodie bag yang tak jadi tampak tergeletak di lantai. Sudahlah, terima saja. Kami tahu bagaimana hidup wartawan. Ini titipan Pak Nazarudin, kata Sunu menirukan ucapan Nuril. Tanpa tahu isi tas itu, Sunu menolak pemberian Nuril dengan halus. Belakangan, ketika bertemu dengan Tempo, setahun kemudian Yulianis mengungkapkan tas itu sebenarnya berisi uang 250 juta. Yulianis juga tahu ada seorang anak muda yang mengaku sebagai teman kuliahnya yang mencari ketika awal kasus Nazarudin terungkap. Saya ada di lobi waktu itu. Bagian pura-pura jadi teman. Wong gue kagak kenal. Sebulan berselang, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap anak buah Nazarudin lainnya. Baiklah, itulah penjelasan majalah Tempo saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.